Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anis Setiati Sukono Putri dengan NIM 4613110031 dari Fakultas Psikologi Universitas Mercubuana. Akan mempresentasikan pendidikan Pancasila dengan judul toleransi. Pada presentasi kali ini kami akan mulai dengan pendahuluan. Toleransi menjadi hal yang penting bagi masyarakat, khususnya pada masyarakat yang bersifat multikultural, seperti Indonesia. Keberaneka-ragaman yang ada di Indonesia rawan menyebabkan konflik horizontal di masyarakat, terutama potensi konflik antar agama. Karena itu toleransi sangat penting untuk dipelajari generasi muda penerus bangsa. Selanjutnya, apa itu toleransi? Menurut definisi toleransi menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku atau sikap toleran. Selain itu, toleransi juga diartikan sebagai penyimpangan yang masih dapat diterima dalam pengukuran kerja. Secara bahasa, toleransi berasal dari bahasa Latin yakni tolerare, yang berarti sabar, menahan diri atau membiarkan sesuatu yang terjadi. Sementara menurut istilah, toleransi adalah sikap saling menghormati antar sesama manusia sesuai pada norma yang berlaku. Menurut para ahli, menurut Max Isaac Dimon, toleransi menurut Max Isaac Dimon adalah sikap yang mengakui perdamaian serta tidak menyimpang dari norma yang berlaku. Selain itu, toleransi juga diartikan sebagai sikap menghargai atau menghormati semua tindakan orang lain. Menurut J.S. Purwadarminta, definisi toleransi adalah sikap memperbolehkan sebuah pendapat yang berbeda, karena dalam toleransi sangat dijunjung tinggi guna menghargai pendapat orang lain. Pada slide selanjutnya, dasar hukum toleransi. Dasar hukum toleransi di Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab 10 Romawi tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28J, yaitu setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain, dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Selanjutnya ada bentuk-bentuk toleransi. Toleransi ialah sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, dan keyakinan. Seseorang yang bersikap toleran bisa menghargai orang lain meskipun berbeda pandangan dan keyakinan. Menurut Abdullah, pada tahun 2001, sikap toleran dapat diwujudkan dalam bentuk-bentuk sebagai berikut. Yang pertama adalah memberikan kebebasan atau kemerdekaan. Kebebasan atau kemerdekaan diberikan sejak manusia lahir sampai meninggal, dan kebebasan atau kemerdekaan yang manusia miliki tidak dapat digantikan atau direnggut oleh orang lain dengan cara apapun. Karena kebebasan itu adalah datangnya dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dijaga dan dilindungi. Di setiap negara dilindungi kebebasan setiap manusia, baik dan dalam undang-undang maupun dalam peraturan yang ada. Begitu pula dalam memilih satu agama atau kepercayaan yang diyakini. Manusia berhak dan bebas dalam memilihnya tanpa ada paksaan dari siapapun. B. Mengakui hak setiap orang. Setiap sikap mental yang mengakui hak setiap orang di dalam menentukan sikap, perilaku, dan nasibnya masing-masing. Tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain. Karena kalau demikian, kehidupan di dalam masyarakat akan kacau. C. Menghormati keyakinan orang lain. Landasan keyakinan di atas adalah berdasarkan kepercayaan bahwa tidak benar ada orang atau golongan yang berkeras memaksakan kehendaknya sendiri kepada orang atau golongan lain.
Tidak ada orang atau golongan yang memonopoli kebenaran, dan landasan ini disertai catatan bahwa soal keyakinan adalah urusan pribadi masing-masing. Mengapa harus toleransi? Karena toleransi dianggap sangat penting untuk keberlangsungan hidup di suatu negara. Mengingat bahwa negara kita adalah negara Indonesia, adalah negara yang memiliki banyak sekali keanekaragaman. Keanekaragaman dalam suatu aspek harus diimbangi dengan sikap atau perilaku toleransi. Bagaimana penerapan toleransi di Indonesia? Yang pertama di Indonesia ada banyak cara untuk meningkatkan toleransi terhadap keberagaman. Salah satu cara yang paling efektif adalah melalui pendidikan. Pendidikan dapat meningkatkan kesadaran akan hak-hak atau nilai yang melekat pada keberagaman Indonesia. Dengan begitu, orang dapat belajar untuk menghormati dan menerima perbedaan antar individu. Selain itu, penting untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam diskusi publik untuk menciptakan ruang yang aman untuk mengekspresikan pendapat. Ini akan membantu masyarakat untuk mengurangi ketegangan antar kelompok dan menciptakan toleransi. Yang pertama Indonesia adalah negara yang kaya akan keanekaragaman budaya dan etnis, agama, suku, bahasa, dan lain sebagainya. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman budaya, etnis, suku, dan bahasa, dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau yang sangat banyak, berbagai kelompok etnis yang hidup di berbagai wilayah Indonesia. Keanekaragaman ini telah menjadi bagian integral dari budaya dan integritas Indonesia, membuat negeri ini menjadi salah satu yang paling beragam di dunia. Beragamnya budaya dan etnis di Indonesia mengajarkan kepada kita bahwa toleransi terhadap keberagaman itu penting. Toleransi adalah sikap yang menghormati dan menghargai semua pendapat etnis, bahasa, agama, dan suku. Ini juga mengajarkan kepada kita bahwa kita harus saling menghargai dan menghormati satu sama lain, serta belajar untuk bekerja sama dengan satu kelompok yang solid. Kedua, toleransi terhadap keberagaman adalah ketersediaan untuk menerima dan menghargai orang lain yang berbeda dari Anda. Di Indonesia, toleransi terhadap keberagaman telah lama menjadi bagian dari budaya Indonesia sejak berabad-abad lalu. Nilai-nilai toleransi di Indonesia telah diwariskan dari generasi ke generasi di Indonesia. Ada banyak budaya, agama, dan kelompok etnis yang berbeda. Dan selama bertahun-tahun penduduk negara ini telah berhasil hidup sama damai dan saling menghormati. Yang ketiga, salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan toleransi terhadap keberagaman adalah melalui pendidikan. Seperti yang dijelaskan di awal, melalui pendidikan, ini adalah cara yang paling efektif meningkatkan toleransi terhadap keberagaman. Pendidikan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dan membentukkan sikap dan perilaku yang toleran terhadap keberagaman. Pendidikan dapat membantu menumbuhkan sikap terbuka dan toleransi terhadap perbedaan orang lain. Pendidikan juga dapat membantu meningkatkan kemampuan seseorang untuk berinteraksi dengan orang lain secara positif dan menghormati mereka dalam berbagai hal. Keempat, penting untuk meningkatkan partisipasi aktif dalam diskusi publik untuk menciptakan ruangan yang aman untuk mengekspresikan pendapat. Toleransi terhadap keberagaman merupakan hal yang penting untuk menciptakan komunitas yang aman dan inklusif di Indonesia. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan nilai-nilai toleransi sebagai cara untuk membangun dan meningkatkan partisipasi aktif dalam diskusi publik. Ini akan memungkinkan untuk menciptakan ruang yang aman bagi semua orang untuk mengekspresikan pendapat mereka tanpa rasa takut atau diskriminatif. Kelima, meningkatkan inisiatif lokal untuk mempromosikan dan meningkatkan Toleransi terhadap keberagaman merupakan prinsip dasar dalam masyarakat modern. Ini penting untuk memastikan hubungan yang harmonis antar komunitas yang berbeda. Di Indonesia, inisiatif lokal telah diluncurkan untuk mempromosikan dan meningkatkan toleransi terhadap keberagaman. Ini dapat dilakukan dengan berbagai cara, melalui cara pendidikan, kampanye media, dan kegiatan komunitas lainnya. Selanjutnya, contoh konflik yang pernah terjadi di Indonesia, yaitu saya mengambil dari media
mengenai pembangunan gereja dan pura yang masih kerap ditolak. Pemerintah klaim angka kerukunan umat beragama Indonesia tinggi. Saya ambil dari berita pada Desember 2019. Angka kerukunan keberagamaan yang diklaim tinggi oleh Kementerian Agama diragukan oleh sejumlah pihak di tengah masih maraknya kasus toleransi di Indonesia. Sejumlah pihak yang mengatakan masih menuntut hak untuk beribadah di lokasi layak adalah dari Gereja Kristen Indonesia, GKI Yasmin Bogor, Jawa Barat. Sudah 7 tahun, puluhan jemaat gereja menggelar ibadah minggu di jalan seberang Istana Negara untuk mendesak pemerintah menjamin hak mereka beribadah. Mereka bahkan berencana menggelar ibadah Natal di atas aspal untuk ke-7 kalinya. Gereja mereka yang selesai dibangun tahun 2006 disegel 4 tahun kemudian setelah kelompok masyarakat menganggap pembangunan gereja itu menyalahi aturan. Maka sejak 2011, mereka beribadah di rumah jemaat dan di depan istana. Selain GKI Yasmin, jemaat gereja HKBP Philadelphia, Bekasi, Jawa Barat juga ikut ibadah di depan istana karena mengalami hal yang serupa. Selain umat Kristen, sejumlah kelompok minoritas di Jawa Barat juga masih kesulitan beribadah, seperti umat Ahmadiyah di Sukabumi hingga penganut Hindu di Bekasi. Meskipun begitu, berdasarkan indeks kerukunan umat beragama yang dirilis dari Kementerian Agama, kerukunan di Jawa Barat masuk dalam kategori tinggi karena meraih angka 68,5, meski berada di bawah rata-rata nasional yakni 73,8. Hasil survei ini dikritis oleh Dia Pitaloka, anggota Komisi 8 fraksi PDIP yang mempertanyakan metode survei yang dilaksanakan Kementerian merujuk kasus-kasus toleransi di Indonesia, khususnya Jawa Barat. Hal ini dinyatakan saat menghadiri peluncuran indeks kerukunan beragama di Kementerian Agama. Sekian presentasi dari saya. Apabila kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.